Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Indonesia Kita disiarkan secara langsung dari Sarina Trading House by Mandiri bersama saya Tisa Noveni. Pemirsa, selama 1,5 jam ke depan kami sudah siapkan informasi-informasi penting untuk Anda, termasuk juga tema perbincangan yang sangat menarik untuk kita bahas pada malam hari ini. Kemarin kita mengetahui dan juga mengejutkan publik bahwa akhirnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan reshuffle terhadap 5 menteri, termasuk ada 2 kementerian barunya pemirsa di dalam 5 nomenklatur tersebut. Nah, yang cukup menarik perhatian juga ada 2 menteri yang bergerak di bidang keuangan yang kemudian di-reshuffle. Ada nama Purbaya Sadewa yang menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Kemudian juga ada nama Ferry Juliantono yang menggantikan Budi Ari sebagai Menteri Koperasi. 2 hal yang tentu menarik perhatian dan juga merupakan hal yang cukup krusial bagi negeri ini, pemirsa. Nah, kira-kira apa harapan yang bisa diwujudkan oleh 2 menteri baru ini, pemirsa, untuk perekonomian Indonesia, baik mungkin dari sentimen mancanegara terhadap juga kondisi Indonesia dan juga kondisi ekonomi di dalam negeri sendiri. Ya pemirsa, lantas bagaimana ekspektasi dan juga optimisme kita terhadap perekonomian Indonesia setelah dilakukannya reshuffle untuk Menteri Keuangan, termasuk juga kita akan membahas satu program juga yang cukup mendapatkan perhatian dari pemerintah Republik Indonesia adalah koperasi. Karena kita ingat sudah diluncurkan koperasi merah putih beberapa waktu yang lalu. Namun menterinya di reshuffle, pemirsa. Apa kemudian dampaknya untuk semua ini termasuk untuk perkembangan ekonomi Indonesia ke depan? Untuk membahasnya kami saat ini sudah bersama dengan Mas Ruli Indrawan selaku Pejabat Koperasi. Selamat malam Mas Ruli. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Nah, tapi sebelum kita mendiskusikan itu, kita mungkin akan mencoba membedah secara pengamat koperasi, yaitu ada Pak Ruli Indrawan. Pak Ruli masih bersama kami? Ya, kasih. Pak Ruli, kira-kira apa saja PR-PR dan tantangan yang akan dihadapi oleh Menteri Koperasi yang baru, Pak Ruli? Baik, terima kasih. Saya dari pagi ini banyak sekali teman-teman media mempertanyakan hal yang serupa. Malah besok pun di RDPU, di DPD RI, ada pesan khusus untuk menjawab persoalan itu. Jadi saya pikir bahwa ada semacam secerca harapan bahwa upaya-upaya untuk membangun koperasi pada umumnya, khususnya mendinamisir pergerakan-pergerakan untuk pengembangan koperasi desa akan semakin lebih agresif. Karena yang saya pahami, saya cukup mengikuti dan juga mengenal dalam beberapa aktivitas, Pak Ferry ini mempunyai track record yang lebih baik di dalam berkooperasi. Mohon maaf, dengan Pak Ari mungkin punya kelebihan di bidang yang lain. Jadi saya kira yang harus dilakukan ke depan, bahwa tampaknya perlu secepatnya, karena masyarakat sudah menunggu, baik itu pengurus maupun masyarakat yang langsung bisa dipahami dan dilakukan di daerah. Bagaimana kebijakan pusat ini terorkestrasi dengan baik. Nah, tampaknya ini yang kemarin agak berlama-lama. Jadi saya kira Pak Menteri saat ini harus mencoba melakukan upaya orkestrasi ulang dan sekaligus juga menyusun barisannya lebih profesional, public speaking yang memang lebih mengademi dan memberikan harapan-harapan dan bisa diikuti secara nalar bahwa ini program yang realistik membangun kekuatan ekonomi di pedesaan. Oke, Pak, kalau bicara soal koperasi merah putih ini juga kaitannya dengan digitalisasi koperasi. Menurut Anda ada tantangan tidak untuk digitalisasi koperasi tersebut? Ya, saya kira ini persoalan yang serius ya. Jadi kalau kita kaitan dengan persoalan indeks entrepreneurship nasional kita yang memang masih dianggap rendah, pada pelaku usaha nasional kita luar biasa besarnya. Persoalan penguasaan digital dan pemanfaatannya memang masih sangat masalah serius dihadapi oleh para pelaku usaha, termasuk di dalamnya koperasi. Nah, di dalam konteks koperasi desa, ini memang suka tidak suka harus dilakukan. Karena kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh koperasi desa saat ini jauh lebih berat ketimbang misalnya KUD di tahun 70-an atau 80-an. Kemudian juga persoalan-persoalan ekosistem bisnis yang memang harus diorkestrasi di daerah juga membutuhkan kekuatan digital. Maka saya kira saya juga sampaikan besok ke DPD, teman-teman di daerah ini kelihatannya harus menjadi agenda di dalam upaya mempersiapkan program-program yang nantinya akan dikembangkan di
dalam program koperasi desa ini oleh pemerintah pusat, tapi infrastruktur digital di daerah ini harus dibantu oleh pemerintah daerah dan juga elemen-elemen yang memiliki kaitan langsung dengan upaya penguatan digital di daerah. Pak, kalau kita lihat kemarin sempat ada beberapa dari ribuan ataupun dari sekian banyak koperasi desa yang diluncurkan, memang ada 1-2 yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, apakah hal-hal seperti ini di bawah menteri yang baru, kita juga tahu background dari yang bersangkutan, nanti saya akan coba sampaikan background singkat dari beliau juga cukup akrab mungkin dengan market di pasaran begitu ya, katakanlah retail masyarakat begitu ya, di pasar begitu, cukup akrab dengan itu. Apakah itu bisa dituntaskan oleh beliau dengan background beliau yang ada, kalau menurut Bapak? Saya kira pertama tentu saja saya mendoakan itu bisa. Kemudian beliau juga punya track record yang saya pahami aktif di koperasi pasar, dan kemudian memahami anatomi permasalahan koperasi, karena dulu saat di Dekopin, saya keluar dan menduduki eselon 1 di kementerian, beliau yang menggantikan saya di Dekopin, ketua Dekopin. Jadi saya kira yang kemarin kurang tersentuh, yaitu menggerakkan roda-roda perkoperasian di daerah, diharapkan di eranya Pak Ferry ini bisa lebih dinamis, berkomunikasi dengan para stakeholder koperasi di daerah, baik itu gerakan koperasi maupun juga para pelaku usaha di tingkatan grassroots yang memiliki keterkaitan dengan bisnis koperasi desa yang saat ini sedang dikembangkan. Oke, baik. Nah, kita akan melihat bagaimana profil singkat dari Menteri Koperasi yang baru, yaitu Ferry Joko Juliantono. Kita bisa lihat pemirsa dari data yang kami dapatkan dan kami himpun, beliau lahir di Jakarta 27 Juli 1967 dan saat ini tepat berusia 58 tahun. Adapun pendidikan yang ditempuh oleh beliau merupakan lulusan sarjana akuntansi dari Universitas Padjadjaran dan meraih gelar magisternya di Studi Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Dan sejumlah karir di pemerintahan dan BUMN, diantaranya beliau dipercaya menjadi Menteri Koperasi saat ini, baru saja dilantik, kemudian juga menjadi Wakil Menteri Koperasi dari 2024 sampai dengan 2025 sebelum dilantik menjadi Menteri Koperasi. Pemirsa, beliau juga merupakan Komisaris PT Pertamina Patraniaga. Dan beliau adapun karir yang pernah digeluti, diantaranya di luar pemerintahan, merupakan Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Massa DPP Partai Gerindra, kemudian Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran IKA Unpad dari tahun 2024 hingga 2028. Beliau juga merupakan Wakil Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia Dekopin dari tahun 2019 hingga sekarang. Dan beliau juga merupakan Sekretaris Dewan Pengurus Induk KUD Inkut dari tahun 2018 hingga sekarang. Adapun total harta kekayaan beliau mencapai 52,4 miliar rupiah. Baik, sekarang saya sebelum menuju ke narasumber kita yang berbicara soal keuangan, pasar saham, ekonomi mikro dan makronya, saya masih ingin menuju kepada narasumber kita Pak Ruli Indrawan. Pak Ruli Indrawan, dari program-program koperasi yang sudah berjalan, apa saja mungkin catatannya? Selain tadi Bapak mengatakan perlu orkestrasi antara daerah dengan pusat terkait dengan Koperasi Merah Putih. Lantas apalagi hal-hal yang perlu menjadi catatan kita yang mungkin ini bisa menjadi masukan bagi Menteri Koperasi yang baru? Pak Ruli. Ya, baik. Yang paling penting adalah perlu diketahui bahwa model koperasi desa merah putih itu, apabila kita memahami 3 strategi pengembangan koperasi, itu ada 3. Ofisialisasi, deofisialisasi, dan otonomi. Jadi KDMP ini memang dipola dengan ofisialisasi. Artinya partitur program ini harus disiapkan secara detail oleh pihak ofisial, dalam hal ini pemerintah, pusat maupun daerah. Jadi kaitan dengan juknis breakdown atau aturan-aturan lain breakdown dari Impres yang mengatur tentang koperasi desa ini masih sangat seret bisa diakses oleh masyarakat. Jadi di dalam kaitan dengan ini saya minta kepada Pak Menteri untuk mempercepat proses itu. Kemudian yang kedua adalah bahwa harus diakui lah bahwa 80.000 dengan sekian 10.000 juga pengurus, itu mohon maaf dengan segala hormat, didekati dari sebuah pemikiran koperasi yang mestinya self-help dan bottom-up, ini relatif prematur. Baik pendirian lembaganya maupun juga pengurus yang notabene tidak memperlihatkan satu kompetensi yang mampu atau
menjanjikan mampu mengelola koperasi di lingkup masyarakat di pedesaan. Dalam konteks itu maka dirasakan perlu ada upaya pendampingan. Saya selalu berulang mengatakan bahwa sejak saya di kementerian, sejak lama saya juga di Dekopin, kita sudah punya pendamping koperasi di desa-desa itu, di daerah-daerah itu. Yang justru pada tahun 2025 itu aktivitas mereka itu di stop begitu. Sehingga para pengurus ataupun masyarakat saat ini yang mau mengembangkan koperasi desa harus mengulang kembali, mencari pendamping, mencari sumber-sumber informasi sebetulnya bagaimana mengelola koperasi. Ini adalah PR-PR yang harus dihadapi oleh menteri yang baru, di samping dari perkara orkestrasi ini yang tampaknya saya paham betul karena saya pernah berada di birokrasi itu, bagaimana melakukan koordinasi dengan lembaga maupun kementerian ataupun bahkan BUMN dan BUMD untuk bisa memasok kebutuhan-kebutuhan di dalam pengembangan bisnis koperasi di pedesaan. Ini tampaknya menjadi hal yang lain dan saya berharap Pak Menteri yang baru ini kembali mengoptimalkan para tenaga-tenaga anak buah yang ada di kementerian yang memang sudah sejak lama mengelola dan mengurus serta berpikir tentang koperasi. Jangan lagi menggunakan tenaga-tenaga dari mantan relawan yang memang jam terbangnya pun masih sangat rendah dalam berkoperasi dan memahami anatomi perkoperasian nasional. Saya kira ini yang harus dilakukan dan saya yakin Pak Peri ini memiliki kemampuan baik secara organisasi maupun kemampuan berkoperasi dan juga mengelola bisnis. Saya mengharapkan bahwa ini bisa berjalan dalam waktu dekat. Oke, baik. Nah, kalau bicara soal koperasi desa, koperasi merah putih ini adalah semangat awal yang dibawa oleh koperasi, Kementerian Koperasi, supaya bagaimana kemudian koperasi yang dulu dianggap mungkin adalah sesuatu peninggalan lama ternyata bisa memberikan dampak yang luar biasa bagi perekonomian Indonesia dengan melalui pendekatan gotong royong dan juga partisipasi aktif warga. Kalau bicara soal ekspektasi pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tumbuh 8% dalam waktu 5 tahun, tentunya ini membutuhkan sumbangsih dari banyak sektor, dari banyak kementerian, tidak hanya Kementerian Keuangan saja, tapi juga tentunya Kementerian Koperasi. Kalau menurut Anda, seberapa besar potensi Kementerian Koperasi ini bisa membantu untuk katakanlah memberikan sumbangsihnya bagi perekonomian Indonesia di kepemimpinan Menteri yang baru? Pak Ruli. Bisa di-unmute Pak Ruli, suaranya tidak terdengar. Baik. Kalau berbicara, ini harus diluruskan dulu cara berpikir kita. Kalau Kementerian Koperasinya tentu tidak memberikan kontribusi secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Tapi bagaimana peranata yang dibangun itu melahirkan sebuah dinamika kehidupan perekonomian nasional, terutama di grassroots yang bisa tumbuh dan memberikan kontribusi kepada perluasan kesempatan kerja, produktivitas nasional, maupun juga kepada perdagangan internasional, ya ekspor impor. Jadi saya pikir dalam konteks tadi pengembangan koperasi desa merah putih sebetulnya pada dasarnya adalah menciptakan suasana iklim kontribusi yang merata, masyarakat di bawah tidak hanya sebagai masyarakat konsumtif tapi juga masyarakat produktif yang dikelola secara kolektif, kolegial sebagaimana pesan konstitusi kita. Jadi dari dalam kaitan dengan ini tentu saja Kementerian Koperasi ANSI tidak bisa apa-apa. Jangan lupa. Tapi setidaknya sebagai pendukung ya Pak ya? Jangan salah. Setelah terjadinya sebuah proses reformasi, urusan koperasi saja setelah saya masuk ke kementerian, saya baru tahu bahwa ternyata setiap kementerian juga mengurus koperasi. Di kelautan ada sebuah eselon yang eselon 2 atau eselon 1 yang mengelola koperasi. Di ketenagakerjaan, di tiap kementerian ada, tapi orkestrasi tidak pernah terbentuk. Koordinasi sangat tidak terbentuk. Jadi oleh sebab itu, mengelola koperasi desa, menggerakkan ekonomi pedesaan, menggerakkan ketahanan pangan nasional melalui peranata-peranata ekonomi di pedesaan, itu membutuhkan gerak yang sangat sinergis. Dalam konteks Kementerian Keuangan, juga kontribusinya besar. Yang saya amati tentang koperasi ini kan undang-undang yang digunakan 2592. Saya punya pengalaman pada saat perubahan undang-undang itu di tahun 2017, 2012 begitu, dan kemudian di Undang-Undang Cipta Kerja di mana saya adalah ketua tim panja dari pemerintah, itu kita sering berhadapan jujur saja dengan
diskusi yang sangat dinamis dengan pihak-pihak Kementerian Keuangan yang mempunyai cara pandang yang berbeda di dalam memahami upaya menggerakkan perekonomian nasional ini. Yang jujur saja diharapkan ke depan tidak perlu lagi terjadi adanya miskomunikasi, miskoordinasi antar pihak di kementerian lembaga di dalam membangun kekuatan ekonomi pedesaan sebagai elemen penting di dalam membangun ekonomi makro kita yang lebih sehat. Oke, sejalan yang disampaikan oleh Presiden pernah mengatakan bahwa kita membangun dari bawah, membangun juga dari desa. Terima kasih Pak Ruli sudah bersedia bergabung bersama kami di program Indonesia Kita. Terima kasih.